Ya sebenarnya ini adalah bagian dari kita mau mengevaluasi dan menyempurnakan sistem politik kita. Ya, kalau dibilang tiba-tiba sebenarnya enggak juga. Misalnya buat Golkar, terutama misalnya apalagi saya di waktu jadi ide tentang soal menyempurnakan sistem politik itu kan bahkan kita udah bicarakan dari 5 tahun yang lalu gitu. Jadi kan ada 8 tuh undang-undang waktu itu yang harus kita evaluasi, harus kita sempurnakan. Itu mulai dari hulunya kan pemilu, pilkada, partai politik, terus kemudian MD3, kemudian undang-undang pemerintahan daerah, pemerintahan desa. Kami mengusulkan waktu itu ada undang-undang tentang DPRD, ya kan, terus sampai hubungan keuangan pusat daerah. Jadi sebetulnya ini kan kita harus mengkonstruksi ulang tentang sistem politik kita. Nah kalau kita bicara tentang sistem politik, ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ini saling keterkaitan sebetulnya, ya kan. Nah, misalnya nih, sekarang orang kan sudah mulai ada teman-teman yang tidak setuju tentang soal kembali ke DPRD ini dikaitkan dengan biaya politik tinggi. Nah, mereka bilang ini kan yang problem partai politiknya, gitu. Nah, partai politik di mana diatur undang-undang partai politik. Nah, jadi ini nggak bisa. Makanya waktu itu kita bilangnya 8 satu paket, gitu. Maka kemudian kan waktu itu berkembang antara mau pakai metodologi omnibus law atau kodifikasi atau segala macam gitu. Nah, jadi artinya undang-undang pilkada ini, sistem pilkada inilah bagian menjadi salah satu bagian subsistem dari sistem politik yang besar. Dan kita sudah melakukan banyak sekali diskusi, ada kajian kecil tentu ya di dalam internal partai. Nah, jadi sampailah pada kesimpulan bahwa ya sistem pilkada yang kita laksanakan selama ini sebetulnya masih banyak bolong-bolongnya gitu. Masih banyak ini. Misalnya satu yang sering mengumumkan satu kan tentang biaya politik yang tinggi. Nah, biaya politik yang tinggi ini bisa kita bagi dua. Pertama, biaya penyelenggaraannya, ya. Nah, biaya penyelenggaraan ini kan kemarin kalau di total itu 38 triliun semuanya. Seluruh Indonesia. Mau itu penyelenggaraan ya? Penyelenggaraan. KPU, Bawaslu. Gitu loh. Nah, apakah itu besar atau kecil? Tergantung dari perspektif melihatnya. Mungkin kalau rakyat tanya, bagaimana Anda memandang 38 triliun? Besar sekali 38 triliun. Gitu loh. Apakah 38 triliun itu kalau misalnya sekarang lah pemerintahan ini kan bicara tentang efisiensi, tentang soal program pro rakyat. Kalau 38 triliun dibagi 5, artinya 1 tahun tuh 7,5 triliun dikompensasi menjadi program bantuan sosial segala macam itu, mungkin bisa langsung ke rakyat gitu. Tapi ada juga yang bilang, 38 triliun itu dalam konteks demokrasi yang nggak seberapa. Dibandingkan misalnya ada tuh kementerian yang 1 tahun APBN-nya 100 triliun gitu. Nah, kan itu relatif ya. Nah, jadi sebetulnya menurut saya kalau biaya penyelenggaraannya sih nggak terlalu no isu. Nah, yang jadi problem adalah ternyata ada biaya-biaya politik lain yang jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi gitu ya. Itu yang saya sering sebut ya biaya siluman-siluman itu. Biaya kan? Siluman ya. Nah, saya bilang mahal kenapa? Ya, dari segi nominal jauh lebih besar pasti dibandingkan dengan soal biaya penyelenggaraan. Tapi ada yang intangible yang lebih mahal lagi apa? Rusaknya moral kita, moral bangsa kita gitu loh. Budaya pragmatisme itu ya terlalu mendominasi kita gitu loh. Orang kalau memilih sesuatu harus ada kompensasinya segala macam itu. Itu yang jauh lebih mahal sebenarnya. Nah, menjadi transaksional yang ya, jadi political transaksional. Nah, itu satu. Yang kedua, ternyata memang produk dari kepala daerah dengan sistem kemarin ini belum tentu juga sesuai dengan harapan kita gitu loh. Bicara tentang soal kinerja misalnya. Apakah ada kepala daerah yang baik? Ada. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semuanya baik? Belum tentu. Jadi mereka juga sebetulnya apakah menjamin
proses pemilihan seperti ini membuat satu daerah akan pasti maju dengan kepala daerah yang produknya sistem seperti ini, gitu. Bahkan kalau bicara tentang soal pelanggaran hukum, kita punya fakta setengah lebih kepala daerah dalam kurun waktu sekitar 10 tahun ini itu terjerat masalah hukum semua, KPK. gitu loh. Nah, jadi kan ada problem, gitu loh. Nah, yang ketiga, ya memang ini mungkin agak jauh gitu, tapi ini berpotensi kalau kita nggak treatment dengan bagus. Misalnya adanya potensi polarisasi atau keterbelahan masyarakat dengan begitu kuatnya kompetisi pilkada yang melibatkan rakyat itu kan kadang-kadang juga Bentrokan potensinya di bawah. besar, gitu loh. Nah, jadi artinya mau 3, mau 4 atau banyak lagi kemudian kita cari kelemahannya, yang jelas ada problem yang nggak boleh kita biarkan. Maka momentum ketika kita bicara tentang revisi undang-undang politik, penyempurnaan sistem politik termasuk pemilu, ya harus kita masukkan jadi agenda pembicaraan, gitu. Nah, bicara opsi apa yang muncul, nah itu kita diskusikan, gitu loh, ya kan? Ya memang begini, misalnya saya kan pimpinan partai ya, yang waktu itu 8 tahun lah saya dikasih kepercayaan oleh pimpinan dan partai ngurusin pemenangan pemilu. Kita kan untuk menghadapi event-event politik seperti pemilu, pilkada, itu kan mempersiapkannya kan nggak besok mau pilkada kita mau siapin. Kita kan udah dari jadi awal. Misalnya kalau bicara tentang orang, kita kan udah talent scouting dulu, ya. Nah, misalnya kita lihat nih, dia udah banyak, hampir kalau di Golkar banyak, udah 2-3 periode jadi anggota DPR. Sudah jadi pimpinan pula, jadi ketua DPRD, ya kan? Artinya dia yang sudah teruji. Rakyat di situ percaya sama dia, terhadap kinerjanya, terhadap apa yang dia buat daerah itu. Wah, Anda pantas nanti jadi calon kepala daerah, gitu. Tapi kemudian nggak bisa jadi gara-gara Pak, saya nggak punya uang, gitu loh. Kenapa bicara uang? Golkar, dan alhamdulillah kami pemilu 2020, 2024, Partai Golkar sudah menerapkan tidak ada mahar. Oke. Saya bilang, enggak Golkar, ya Golkar nggak bayar Pak, gitu kan? Partai lain. Yang lain, Iya. gitu loh. Terus kemudian nanti kalau udah jadi calon, ya udah bayar ke situ, nanti juga di masyarakatnya juga bagaimana gitu. Jadi orang yang kita anggap punya kompetensi pun jadi takut untuk berkompetisi, gitu loh. Nah, ini fakta-fakta yang juga memang bukan mengada-ngada, ini memang real seperti itu. Nah, makanya kemudian tadi saya bilang bisa jadi pada akhirnya kepala-kepala daerah yang jadi itu bukan yang ideal juga sebenarnya, gitu loh. Yang kita anggap punya kemampuan, punya kompetensi segala macam, gitu loh. Nah, makanya jadi terbiasa orang yang punya modal besar itulah yang jadi pemenang, kan kira-kira begitu. Benar, pasti juga ada efek ya, event, namanya juga event. Kan. Kalau event itu kan pasti juga ada multiplier efeknya, Ya, kan gitu betul, kan. multiplier effect. Ya ada efek ke ekonomi dan segala macam. Itu memang kita tidak satu sisi bagus gitu. Nah, oleh karena itu makanya begini, menurut saya ya, ada satu lagi yang harus kita pahami. Ini juga berkaitan dengan cara, dengan visi dan cara pemimpin kita mengelola negara, mengelola pemerintahan, gitu ya. Kita lihat peristiwa mulai dari 2014 misalnya. Ya. Ini udah kita langsung masuk soal pilkada langsung dengan pilkada langsung oleh rakyat dengan pemilihan ke DPRD, ya. 2014 itu kan kita udah lihat petanya. Waktu itu presidennya Pak SBY. DPR waktu itu sudah memutuskan sebenarnya undang-undang itu udah kembali ke DPRD. DPR. Tapi Pak SBY waktu itu melihat bahwa pada saat itu ya, visi saya tentang Indonesia ke depan, mengelola negara pemerintahan ini harus melibatkan rakyat secara langsung gitu misalnya. Termasuk bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi untuk juga di daerah.
maka kemudian dia menggunakan hak dan kewenangannya, diveto lah, misalnya keluar perpu, udah gitu. Nah, sekarang kita punya presiden Pak Prabowo yang memang dari awal bersama Golkar 2014, PAN itu ya konsisten pada saat 2014 itu kita memang ingin Memang sudah sistem itu yang jadi sistem pilihan itu yang gitu jadi ya. pilihan gitu. Nah, sekarang ada momentum untuk kembali dibuka evaluasi itu, ya Kenapa tidak? nggak apa-apa dong Iya. ditawarkan sebagai sebuah opsi gitu loh, ya kan? Begitu. Toh ini kan baru dalam permulaan. Ya. Tinggal kalau kita tadi kaitkan yang pertama ya, soal kita harus mencari sistem yang seideal mungkin, ya kita buka aja. Misalnya kami ya, Golkar itu kita udah buat tim kajian 1,5 tahun belakang ini untuk yang lain-lain juga, soal partai politik, pemilu, termasuk ini gitu. Nah, kita dari awal udah kasih 3 opsi. Ya, misalnya opsi pertama adalah tetap pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi karena tadi ada catatan seperti itu, ya kita juga kasih apa Oke. koreksinya, supaya tidak berbiaya tinggi, terus kemudian kita bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul Ideal. sesuai yang ideal, sesuai dengan pilihan rakyat, gitu ya, yang tidak terjebak masalah hukum. Terus kemudian supaya bersih kita harus tambahkan dengan penegakan hukum pemilunya, gitu ya, sampai jelas, sampai sanksi-sanksinya. Ya kalau misalnya ada ketahuan, ya kita harus sampai berani diskualifikasi misalnya, gitu ya. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kembali ke DPRD semua. Nah, kembali ke DPRD, kita juga sudah punya catatan. Misalnya Dengan saya bilang, syarat lah istilahnya ya. dengan syarat tadi, ya. Misalnya, kalau tadi kembali ke DPRD, pertimbangannya untuk biaya politik tinggi. Gitu. Jadi kan gini nih, ini kan isu besarnya 2. Iya. Satu biaya politik tinggi, satu lagi soal demokratis apa tidak. Iya. Nah ini nggak boleh dibenturkan, justru ini harus Cari harus titik. dicari titik temunya, gitu loh. Nah makanya kalau nanti pada akhirnya kita semua sepakat ke DPRD, tapi aspek prinsip demokratisnya jangan dihilangkan. Artinya pelibatan rakyatnya jangan. Makanya kita usulkan misalnya saat pencalonannya partai harus membuka diri menerima siapa saja harus datang, diterima Untuk nama-namanya. mendaftar lah ya sebagai Mendaftar. cakada. Oke. Terus kemudian proses seleksi dari pendaftaran ke bakal calon misalnya dibuat panel, ya kan, yang melibatkan kampus, tokoh akademik, tokoh masyarakat, segala macam gitu. Nah terus kemudian nanti misalnya ya disilakan juga aja, boleh kampanye juga, gitu ya. Berikutnya misalnya ya partai atau gabungan partai politik bisa membuat semacam primary election, ya mau konvensi kek atau apa gitu loh. Kemudian ada juga yang mengatakan ini kalau soal politik yang simulan-simulan tadi kan bisa aja pindah dari rakyat misalnya ke DPRD misalnya. Nah ya kita atur misalnya harus terbuka, transparan. Kenapa misalnya partai memilih seorang, apa alasannya? Oke. Bahkan sampai saya mengatakan bila perlu pemilihannya di DPR itu nanti itu terbuka saja, jangan tertutup. Karena kekhawatirannya semuanya kan bermain di ruang tertutup. Iya. Termasuk Iya, yang tadi betul. sebenarnya ketika pemilihan itu bisa aja alih-alih dibuka, Iya. tapi ternyata di dalam kan tetap ada permainan. Nah itu Belum kayaknya yang tentu harus yang siluman-siluman tadi lalu nggak ada Nggak gitu ada. kan. Iya, nah makanya dan itu semua diatur dalam undang-undang. ya mungkin Gitu, harus. bukan diserahkan ke partai politik, syarat, enggak diatur aja Oke. dalam undang-undang gitu. Nah, seharusnya juga yang tadi opsi pertama kita juga dalamin seperti itu. Jadi misalnya teman-teman yang misalnya tetap setuju ya, yang mau langsung, catatannya apa, gitu loh. Tapi kan yang setuju langsung kayaknya tinggal dikit ya Mas. Lah. Karena kayak udah gerbongnya banyak, tadi sih bilangnya opsi, tapi kan kayaknya rombongannya udah banyak nih Bang. Nah, terus itu baru 2 opsi loh. Ada sih. Nah, opsi yang ketiga itu asimetris Asimetris. atau Hybrid. hybrid. Nah, ya kan ada yang Memang dipilih lewat DPRD, ada yang memang secara masuk. langsung. Pada akhirnya memang kalau dari sikap Golkar sekarang itu
opsinya sudah mulai ini, karena kita sudah lagi tidak mendalami opsi tentang langsung. Sekarang pilihan yang kita sedang exercise tambahan lagi itu antara yang ke DPRD sama yang asimetris gitu. Walaupun kemarin Rapimnas kemarin itu sudah memutuskan, karena kita kan mendengarkan aspirasi juga dari teman-teman DPD kabupaten yang mereka mayoritas mengatakan bahwa lebih bagus kembali ke DPRD. Maka itu. Nah, tapi tentu jadi gini, dalam proses pembuatan undang-undang itu kan ini kan sekarang nggak bisa berdiri sendiri lagi. Pemerintah berdiri sendiri, DPR berdiri sendiri. Tadi kan pasti ada keterlibatan. Makanya ini kan sekarang kita buka aja. Ya, dan ya nggak apa-apa, menurut saya wajar saja. Karena kan rakyat yang kemarin ikut itu kan, ya kalau mereka yang sudah berkali-kali ikut pilkada gitu ya. Ya pasti kalau ditanya ya mereka lebih pilih itu gitu loh. Nah tapi kan sekarang kita bernegara ini kan nggak bisa juga sendiri-sendiri, ya kan? Kita juga punya pemimpin gitu ya, punya wakil-wakil gitu. Yang ini semua harus kita diskusikan sama-sama gitu loh. Ya ini yang tadi saya katakan, menyatukan pandangan masyarakat dengan pandangan elit supaya sama gitu, ya kan? Ini yang kemudian nanti kita harus cari titik temunya gitu. Nah bahkan sebenarnya menurut saya ya ini proses alamiah yang bagus saja. Karena gini, harusnya undang-undang pilkada ini nggak usah kita terlalu forsir sekarang, gitu. Yang lebih urgent itulah undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Kenapa? Dari segi waktu aja, ini pilkadanya kan masih 2031 kalau ikut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita masih punya waktu yang cukup untuk mendiskusikan ini. Jadi nggak usah Nah ini malah bagus. Partai politik Golkar memang ini. Jadi wacananya berkembang, bisa berkembang. Ini kan bukan yang kita tutup-tutupin. Itu buka aja nih sekarang. Nih loh, Golkar ini. Ya silakan kalau misalnya ada yang mengatakan kami setuju dan kami tidak setuju. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau nggak setuju mau yang bagaimana? Apa konsepnya? Jadi kita ada konsep. Jadi kalau dari segi waktu sebenarnya yang punya deadline pemilu pertama. Oh, pemilu. Oke. Ya kan yang sering saya katakan berkali-kali itu deadline-nya Agustus 2026. Yang waktunya cuma tinggal 7 bulan. Iya. Karena tahapannya mulai. Kalau pilkada kan masih jauh. Apalagi kalau disetujui DPRD, itu nggak perlu cepat-cepat kita ngurusin. Nah itu undang-undangnya. Tapi ntar lama tinggal singkat diketok. Iya, publik nggak tahu lagi. Tadi yang saya katakan, kita ini nggak bisa sendiri juga. Rakyat kita ini sudah cerdas, ya sudah cerdas, dan ya kita juga nggak boleh melawan keinginan rakyat juga, gitu loh. Tapi ruang orang menyampaikan gagasan itu dibuka, jangan boleh. Ya kita katakan ini mau cari sistem yang demokratis. Tapi kalau orang berpendapat tadi kita bilang nggak boleh, yang nggak bagus, itu nggak demokratis juga kan namanya, kan kira-kira begitu. Tapi kami DPR, partai-partai politik, Golkar, ya pasti akan mempertimbangkan aspirasi itu. Dan ini kan juga begini, ini kan baru teman-teman ya yang melakukan. Ada juga kemarin si LSI-nya DNJA. Terus sebelumnya juga saya udah pernah dapat yang Pak Saiful Mujani punya. Terus juga sama siapa yang indikatornya Prof Burhan gitu. Ya angkanya hampir kami sama juga. Nah kami kan juga habis ini pasti juga akan melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kami akan datang ke kampus, kita undang teman-teman kelompok masyarakat sipil, kita undang pakar-pakar gitu. Nah, jadi ini nggak baru mulai ini, belum keputusan final belum gitu loh, kira-kira. Tapi kalau ya mungkin mumpung ada waktu, kita cari yang seideal mungkin. Gitu. Sama dengan saya selalu mengatakan tentang undang-undang pemilu, kita butuh waktu yang cukup untuk mencari yang ideal. Nah ini sekarang tinggal 6 bulan, 7 bulan lagi loh.
gitu loh, untuk yang pemilu ya. Untuk yang Nah, pemilu. kenapa juga perlu partai politik? Tadi kalau kritik terhadap, misalnya kan orang bilang, ada yang menyampaikan teman-teman yang setuju langsung. Ini kan yang problem partai politik katanya, gitu. Ya kan? Yang bicara tentang mahar segala macam ini kan partai politik. Partai politiknya dong. Ya makanya kita di mana partai perlu dibicarakan? Ya undang-undang partai politik. Oh. Baik. Hulunya tuh di Hulunya. situ. Soal yang opsi ketiga tadi yang hybrid ya. Misalnya nih yang LSI Indonesia juga menjadikan salah satu jalan tengah terhadap itu. Misalnya gini, asimetris itu kan ada yang tetap langsung pilihan rakyat, ada yang DPR. Nah, tinggal persoalannya apa pertimbangannya. Gitu. Nah, saya selalu membuat 3 pendekatan. Satu pendekatan pertama adalah soal bicara tentang struktur kekuasaan pemerintahan. Di mana saja sih sebetulnya pusat atau sentra kekuasaan eksekutif kita di Indonesia ini dalam tata negara kita? Kan cuma 3. Satu, pemerintah pusat, itu output produknya adalah presiden, wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah kabupaten kota. Sebagai konsekuensi kita memilih ya kabupaten kota sebagai pusat daerah otonom kita. Dulu kan debat, kenapa nggak provinsi? Ya. Nah, tapi udah kita nggak bahas itu. Tapi kita udah sepakat bahwa pusat daerah otonom kita di kabupaten kota. Turun lagi mana? Itu adalah desa. Gitu. Kan ini titik sentra eksekutif kita itu. Nah, itu pendekatan pertama tentang asimetris. Pendekatan yang kedua, apakah semua kabupaten kota perlu ke DPRD atau perlu semua ke langsung? Nah, kita petain. Ini bisa dibagi-bagi juga misalnya. Berdasarkan? Nah, itu. 3 pendekatannya. Oke. Pertama, soal kapasitas fiskal. Oke. Kalau kapasitas fiskalnya rendah, ini kan juga sama nih. Setiap menjelang pilkada, karena pelaksanaan pilkada itu diserahkan anggarannya oleh APBD, daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya itu rendah, pasti mereka teriak itu. Makanya ada aspirasi, kalau gitu pilkada ditarik aja, masuk ke APBN. Nah, ini juga nih, yang masuk tadi kaitan dengan visi pemerintah sekarang. Visi pemerintah sekarang ini kan efisiensi. Kalau ini ditaruh lagi ke pusat, Oke. Jadi nggak Jadi malah nambah nambah boncos beban. ya. Iya. Gitu loh. Itu satu fiskal. Yang kedua, kalau literasi atau pendidikan politik masyarakatnya masih relatif rendah. Nah, kalau 2 ini kan lawan mobilisasi. Mobilisasi itu kan tempat yang kondusif untuk praktek moral hazard pemilu tadi itu. Nah, kalau ditambah yang ketiga misalnya daerah itu rawan konflik sosial, nah yang ini patut dipertimbangkan untuk DPRD. Oh. Pemetaannya begitu. Nah, pemetaannya ini yang harus permataannya gitu. Nah, pendekatan yang ketiga adalah soal kearifan lokal, local wisdom. Kita nggak bisa mungkirin ada daerah-daerah, misalnya sebagian besar di Papua misalnya, ada yang menggunakan pakai sistem noken. Nggak bisa dihilangin juga ternyata itu, karena itu menyangkut budaya mereka gitu ya. Nah sudah, kalau memang itu tidak bisa menjadi budaya, ya itu dilegitimasi saja. Jangan kita seolah-olah selama ini mengatakan itu demokratis. padahal ngumpulin suara Noken gitu loh. Ya itu diakomodir aja yang kayak gitu itu ya. Memang itu budaya. Gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan yang kayak gitu yang bisa jadi pertimbangan kita menetapkan asimetris gitu loh. Nah, jadi maksud saya mau mengatakan masih banyak alternatif sebenarnya antara mengadu antara DPRD dengan langsung gitu loh maksudnya. Jadi Golkar juga itu. Ya, detailnya saya tidak tahu persis karena saya tidak ikut di situ dan tidak ada di sekitar situ pada saat adanya pertemuan itu. Tapi ya tentu kami di DPP kalau ada hal-hal yang penting kan diinformasikan oleh ketua umum. Nah, yang informasi yang bisa saya dapat memang pembicaraan di situ itu lebih pada soal 2 hal sebetulnya. Pertama, koalisi permanen. Nah, koalisi permanen ini sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Koalisi permanen ini kan ada bilang, wah ini nanti kalau gitu nanti bisa menjadi bagian salah satu yang akan isu yang dibicarakan dalam revisi undang-undang pemilu gitu ya.
atau undang-undang tentang pemerintahan. Enggak, Terlalu jauh. gitu, terlalu jauh gitu. Ini kita bicara yang intinya itu adalah menyampaikan pesan kepada semua jajaran pemerintahan yang didukung oleh terutama partai-partai politik koalisi pemerintahan itu untuk solid dan fokus membicarakan soal agenda-agenda program pemerintah, ya kan? Jangan dulu bicara tentang soal 2029 lah, ya mau jadi capres, mau jadi cawapres, segala macam gitu loh, ya kan? Fokus dulu lah untuk Fokus sampai dulu itu, termasuk juga fokus membicarakan sistemnya. Ya ngapain kita bicara tentang soal saya mau jadi cawapres atau mau jadi capres? Lo sistemnya aja kita belum sepakati mau gaya bagaimana gitu. Nah, jadi fokus dulu lah bicara tentang pelaksanaan program, sama kita bicara tentang soal penyempurnaan sistemnya. Nah, yang kedua, berkaitan dengan soal penyempurnaan sistem itu, memang sudah mulai ada waktu itu pembicaraan brainstorming tentang soal revisi undang-undang pemilu. Jadi tidak spesifik soal pilkada. Karena kalau soal pilkada kan sebetulnya, ya kemarin itu kan 4 partai lah ya. Golkar, Gerindra, PAN, PKB. Yang sebelum ada pertemuan itu sebenarnya 4 partai ini udah ngomong soal itu opsi jadi kayak sudah tentang sepakat soal atau orang mengusulkan. Jadi tanpa pertemuan itu pun juga orang udah bicara soal pilkada nih, soal pilkadanya ya. Jadi pembicaraan di situ tuh nggak ada soal pilkada. Tapi mungkin kan untuk beberapa hari sebelumnya kan Pak Gerindra secara resmi kan melalui Pak Sekjennya sudah bicara, iya. ya kan? Ya saya kira kalau Pak Sugiono bicara kan nggak mungkin mengatasnamakan pribadi, pasti kan atasnamakan partai. Gerindra yang ketua umumnya kan Pak Prabowo. Mungkin enggak lah, enggak. Saya pastikan itu enggak, ya. Apalagi saya lah ya, Golkar gitu. Ini bukan soal bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, enggak. Kita bicara tentang soal bagaimana supaya sistem politik kita ini betul-betul produktif, gitu loh, untuk pembangunan aspek-aspek yang lain gitu loh. Buktinya apa? Loh kami Golkar dengan beberapa partai lain udah bicarain 5 tahun yang lalu. Ya, PKB juga. Ini untuk nyambung aja gitu. Jadi jangan kemudian ditafsirkan terlalu jauh, curiga. Wah ini udah bagi-bagi. Dan kalaupun mau baginya gimana? Gitu. Ya, ini kan kelihatan daerah DPRD-nya kuat, nanti lu bagian sini, kan sini gitu. Kok ini politik. Iya kan? Politik Ya, itu politik juga kan bisa politik dinegosiasi. itu ya ada memang tempat di kapan bernegosiasi, ada tidak. Tapi ini kita belum mulai permainan udah negosiasi dulu, nggak apa yang mau dinegosiasikan gitu loh. Iya kan? iya. Orang kita baru bicara tentang sistemnya, terus kita mau enggak lah, enggak. Saya pastikan itu enggak ada. Kalau pertemuan itu informasi yang saya dapat enggak. Tidak ada untuk bicara tentang bagaimana melobi partai lain dan segala macam gitu. Bahkan ya soal Demokrat apa namanya? Balik arah itu. Saya juga kaget. Iya kan? Beneran kaget ini. Bener kaget saya. Benar. Karena waktu itu Perpu loh. Oh iya bener. Gitu loh. Bener, ya kan? Jadi saya Tiba-tiba. kaget. Tapi ya mungkin kan itu tadi kan setiap manusia, setiap kelompok itu kan mengalami proses pendewasaan kan, cara berpikir. Jadi kalau udah terlibat, udah ngikut dewasa dong. Dewasa secara politik, karena punya pertimbangan yang lebih matang lebih mungkin ya. matang. Mungkin dia punya kajian yang lebih seperti Golkar. Betul. Ya, pertama buat kami partai politik dan DPR itu PR kami. Ya, artinya kami harus harus membuat effort yang lebih besar lagi, ya, untuk meyakinkan publik, membangun kepercayaan publik publik kepada kami gitu loh. Tapi juga perlu juga saya sampaikan gitu loh, bahwa kami DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang milih kan Bapak Ibu juga, gitu loh. Dan Bapak Ibu milihnya baru belum nyampe setahun yang lalu loh. Ya masa dalam setahun udah nggak percaya. Jadi Bapak Ibu kemarin milih siapa gitu loh. Lah ya kan. Nah artinya proses pendidikan politiknya juga harus kita sampaikan gitu loh. Kami dengan hormat
bahwa memang yang berdaulat itu adalah bapak-bapak ibu rakyat Indonesia gitu. Dan kita udah beri kesempatan kepada bapak ibu untuk milih kemarin gitu. Nah, bapak ibu juga harus bertanggung jawab dan percaya terhadap bapak yang ibu sudah yang dipilih. udah pilih dong. Gitu. Walaupun memang dalam perjalanannya punya mekanisme juga kan untuk mengatakan berbeda atau mengkritik dan segala macam gitu. Tapi kalau kesimpulan dari awal udah kami nggak percaya loh. Lalu bapak ini siapa gitu. Iya kan? Iya. Walaupun sekali lagi saya katakan kami punya tanggung jawab untuk meyakinkan terus kepada publik. Nah, makanya misalnya tadi soal apalagi partai politik, ya, kita juga ingin sekali sebetulnya ya membuat partai politik itu juga punya trust di tengah masyarakat, ya. Masyarakat merasakanlah kehadiran partai politik gitu. Nah, kita juga makanya terus berusaha memperbaiki. Nah, usulan tentang soal perbaikan-perbaikan termasuk DPR ini kan itu menjadi bagian yang untuk semuanya membangun sistem politik saya katakan tadi. Bukan hanya sekedar untuk tadi untuk kepentingan kekuasaan, kursi segala macam, enggak lah. Termasuk tadi belum terjawab. Yang mana nih? Enggak, yang gue sih. MPR? Yes. Enggak lah, itu itu Lah, nggak tapi sempat. kan lagi mau amandemen konstitusi. Nah, tapi dengan catatan pasal yang tentang soal pemilihan DPR langsung, presiden secara secara langsung langsung dan pembatasan Masa masa jabatan. jabatan tidak boleh diganggu gugat.